Ihwatu iman rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk juga mendapatkan hikmah berupa syukur di bulan Ramadan ini, karena begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, mulai dari yang sederhana, kesehatan kita, napas kita, kekayaan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah kamu dapat menghitungnya. Syukur sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 24 kali, yang bermakna sebetulnya membuka. Sedangkan dalam Kamus Rogib memberikan pengertian syukur itu adalah rasa terima kasih atau pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Lalu siapa yang harus kita syukuri? Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Yang kedua selain Allah, orang tua kita. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aniskurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Yang ketiga juga manusianya itu sendiri. Lalu manfaat kita bersyukur apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim." Jadi sebetulnya syukur itu pada intinya adalah bersyukur atas, akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Kalau kita kufur berarti kan tidak mensyukuri nikmat Allah atas apa yang telah Allah berikan. Lalu caranya bersyukur itu dengan bagaimana? Ada 3 hal, yaitu yang pertama dengan hati, menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan ilahi Rabbi. Yang kedua dengan lidah, bilisan, mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah sambil memujinya, biasanya dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selain dengan kolbi, bikolbi, bilisan, yang terakhir dengan bilfi'li, dengan perbuatan. Bagaimana caranya menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai dengan tujuan penciptanya. Jadi ketika kita diberikan tangan, kita gunakan tangan ini untuk menolong, gunakan tangan ini untuk berbuat kebaikan, jangan kejahatan, jangan memetik ranting yang tidak perlu misalnya, kemudian menyiksa binatang atau orang lain. Tapi buatlah kebaikan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan fitrahnya. Kalau diberikan kaki, kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhoi Allah, bukan sebaliknya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Lalu apa yang harus disyukuri? Jelas Rasulullah SAW dan para rasul lainnya, para nabi. Dengan mereka, karena mereka lah Islam bisa sampai kepada kita, jalan yang benar, yang hak. Kemudian diturunkannya Al-Quran. Dengan Al-Quran kita diberikan petunjuk dan pedoman oleh Allah, tidak liar. Kemudian diberikan hidayah oleh Allah, itu yang patut disyukuri oleh kita. Selain itu panca indera, baik mata, hidung, pendengaran, telinga, ya, dan lain-lain. Lalu yang harus disyukuri oleh kita juga pengampunan dari Allah, bahwa kita adalah makhluk yang banyak melakukan kesalahan dan bersifat dhaif. Sehingga tanpa pengampunan dari Allah, percaya kita
akan terjerumus kepada dosa yang besar. Kemudian rezeki yang kita dapatkan juga dengan keluh kesah dan usaha yang berat kita lakukan, lalu diberikan rezeki oleh Allah, itu harus disyukuri, berupa kekayaan, materi, uang, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang harus kita syukuri adalah kemerdekaan. Kita manusia merdeka, tidak terbelenggu, tidak terjajah. Itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tentunya kehidupan dan kematian kita kelak. Ramadan adalah nikmat yang tak terhingga, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita. Maka yang ada di hadapan kita dengan Ramadan ini kita haruslah syukuri. Kita patut syukuri dengan mengoptimalkan semua kegiatan seperti yang ada di dalam Ramadan tersebut, seperti saum, qiyamul lail, tilawah, ta'lim, dan seluruh keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang kalau kita implementasikan akan membawa ketakwaan dan menjadikan kita mendapatkan kemenangan di hari akhir kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.